وندمنا يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد Al-mukarramun wal muhtaramun, hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia, tentunya dengan harapan semua dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita nabau sita manfaatnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh usia tidak akan berguna. Waalaikumsalam. Usia tidak akan memiliki arti, kesehatan tidak akan memiliki makna ketika semua itu tidak menjadikan kita sebagai hamba yang taat di hadapannya. Sehingga ciri-ciri manusia yang beruntung itu, ciri-ciri manusia yang baik itu, sebagaimana yang digambarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu ialah yang dianugerahkan usia yang panjang oleh Allah, serta usia yang panjang itu dipergunakannya untuk mengisinya dengan segala macam bentuk amalan-amalan kebaikan. Ini dia manusia yang baik yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia itu siapa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dengan si teicanin usia si belo lagu usia si belo ino kaduna mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tolak ukur kebaikan manusia itu bukan pada usia yang panjang, akan tetapi apa? Pada sesuatu yang dilakukan di dalam mengisi usianya itu, di dalam kebaikan yang dilakukannya itu. Letunu tak tolak ukur kebaikan manusia itu. Jadi percuma punya usia yang panjang, bahagia dia dengan usia yang panjang, dianugerahi usia 80, 90, 100 tahun, ya. Bahagia dia, tetapi bukan itu menjadi tolak ukur hadratal muhtaramin rahimakumullah.
Karena yang membedakan antara manusia itu akan dikatakan baik oleh Allah dan dikatakan buruk, bagaimana dia mampu manfaatkan usia yang panjang tersebut. Maka berbahagialah kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, jikalau ada di antara kita, ada di antara usia kita yang pernah kita manfaatkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Berbahagialah kita semua jikalau ada di antara sebagian usia kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan tentu semua itu hadratal muhtaramin rahimakumullah akan menjadi tambahan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan semoga berkumpulnya kita bersama pada malam hari ini menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia konsep kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai awal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Ya, karena sungguh manusia itu memiliki batasan. Berdua ya masa expire kah pada barang-barang dagangan, pada jaja, pada roti, ya, pada minuman. Di antara seluruh macam makanan minuman itu enggak sekek sehingga berdua expire. Apa itu? Rokok. Denara expire rokok ke kita ke? Denara. Ya. Denara expire rokok. Itu menandakan apa? Rokok itu bukan makanan, rokok itu bukan minuman, ya. Dalam makanan kecil minuman berdua ya jatah beri itu. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita sebagai manusia juga punya, ya, masa batas itu punya kita itu. Dan ketika kita semua telah sampai pada batasnya, maka tentu kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Coba, ya, Rubin doang, aina 5, umumangan no. Ya, si pengurus masjid 5 sekaligus panen Israel. Tidak mau tahu siapa kalian, mau anak pejabat, mau anak petani, mau anak presiden. Nah, datang wayana buwe wahita, ya. Nah, malan lalu itu ngatong tipa kubur, ngone gelema beratong itu endah tengeri, ya. Terakhir beruk sore, kan kita tahu sang jemaah sore ini kita jaga nah, sok ta siap-siap. Sok ta siap-siap. Ya, karena sungguh mau tidak mau, ridha tidak ridha, ya, kita itu pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tinggal nunggu giliran saja. Namun pertanyaan terbesarnya ialah, wah siap ke kita berjumpa dengan kematian kita itu saja. Ya, karena sungguh kehidupan di dalam barzakh ini, kehidupan di alam kubur itu merupakan kehidupan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Menungkuna, ya. Jadi dunia ini gan tebuek letene. Nah, ketika kita meninggal dunia itu, kita akan dialihkan, ya, dipindahkan oleh Allah dari kehidupan yang satu menuju kehidupan yang berikutnya. Dan itulah penentu daripada perjalanan kehidupan kita. Lamun bagus diterima di dalam kubur, maka ketika kita dibangkitkan oleh Allah, udah barang tentu kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Lagu lamun dalam kubur doang, wah lelah itu, mendapatkan siksa, mendapatkan ujian, maka sudah bisa dipastikan setelah kebangkitan dari kubur itu kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih susah di sana. Ya, maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, semoga ampun pertemuan te si bilang kalam Senin, bilang kalam Kamis, nabau jari bakal hidup te untuk te berjumpa dengan kematian, agar kita nanti ketika meninggalkan kehidupan dunia ini betul-betul dalam keadaan mardiyah, ya, diridai, kita ridha dan Allah meridai kita. Ini yang kita harapkan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, maka semoga dengan lantunan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, temau kemudahan di dalam sakaratul maut kita, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau
yang setelah kehidupan alam kubur kita mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya harapan terbesar kita ialah kita bisa dikumpulkan berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita akan coba melanjutkan kajian kita terkait dengan kifayatul atqiya. Tiang lupa mbah jagana yang tahta ini ya, logona ya masih wasiat siwa logo yang keberapa ke di antara yang ke-9 itu ya. Logo tiang buka buku sangnya kejagaan ini, atau mungkin wah perasaan tiang ini, kalaupun sudah enggak apa-apalah kita ngulang sekedik deh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha dan di antara wasiat yang 9 itu apa? Ta'allumul ilmi syar'i, ya. Belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu yang diwajibkan. Belajar ilmu yang dianjurkan. Ya. Maksudnya di sini ialah hadratul muhtaramin rahimakumullah, dianjurkannya kita untuk menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada ilmu yang 3. Terkhusus pada ilmu yang 3. Ya. Sebelum kita memasuki ilmu yang wajib untuk kita pelajari hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka ketahuilah ya, bahwa sesungguhnya seorang nuntut ilmu ini siaran nuntut ilmu ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan padanya, yang kita tidak temukan pada amalan-amalan yang lain ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang hadis diriwayatkan yang datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masya ila halaqati 'alimin, sai lekang naina ya, barang siapa yang berjalan ila halaqatil 'alimin, dalam majlis-majlis orang alim. Majlis orang alim maksudnya itulah majlis yang di mana di sana ada orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang dititipkan ilmu ini mengajarkan ilmu Allah itu. Ya kurang lebihlah merangkun tempat telek mangkin niki ya. Man masya ila halaqati 'alimin, barang siapa yang berjalan menuju perkumpulan alim, kana lahu bi kulli khatwatin mi'ah hasanah, maka baginya orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu itu, bi kulli khutwah, Allah akan berjanji dalam setiap langkahnya itu mi'atu hasanatin, Allah akan berikan ganjaran pahala 100 hasanah, 100 kebaikan. Ya. Lamun pelung udah berdagang sejelo, lamun temu bati 1 siu. Ya. Ini gentelekang naente tipe majelis ilmu, bukan ketika kita datang ke majelis ilmu itu, bukan perdatangnya kita itu Allah akan berikan kita keuntungan 100 kebaikan, tetapi lekan setiap jengkang nain teino. Kalau kita datang dari Untas, dari Dasantren ya, menuju ke tempat niki, kita habiskan langkah beratus-ratus langkah, maka kalikan saja dari setiap langkah itu 100 kebaikan, kalikan langkah kaki kita. Ya, maka semakin jauh kaki kita melangkah dalam menuntut ilmu, semakin banyak pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Fa idza jalasa indahu, kemudian ketika seorang tersebut telah datang ke majelis ilmu, taqalitono ya. Nah taqalna ino napi gawena wastama'a ma yaqulu, kemudian dia mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang alim atau muallim lawan bahasanta, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka sungguh dari setiap kalimat yang didengarnya itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 1 hasanah.
satu kebaikan. Ini yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Enggak main-main ternyata keutamaan orang menuntut ilmu itu, ya. Luar biasa. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, sering tiang sampaikan kepada kita, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan arak rugina dengan si nuntut ilmu ini. Tidak akan ada merugi orang-orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik, ya. Nah, maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, maka oleh karena itu perlu kita tanamkan dalam diri kita itu bagaimana agar setiap langkah saya itu dihargai kebaikan oleh Allah. Setiap langkah saya itu dihargai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perlu kita memperbaiki niat di sana. Ya, memperbaiki niat di sana. Tentunya niat utama seorang penuntut ilmu itu ialah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia terpenting pinter atau endek pinter. Laiku tayak ngaji di majelis ta'lim Diyaul Haq ini bertahun-tahun. Dekku ini tahu. Ya. Terus apa perlu jerak nuntut ilmu? Jangan. Ya. Tenuntut ilmu tetau kende tetau itu nomor sekian hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama itu melangkahkan kaki kita menuntut ilmu, hadir di setiap majelis ilmu, ante nereda Allah tipa ita. Bukankah yang kita cari dalam kehidupan kita itu, dalam setiap ibadah kita itu, dalam setiap sujud kita itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tetau kan dia tetau ini urusan mudi. Yang penting Allah redha judul le ita. Kalau Allah sudah meridhai diri kita, maka tentu kebaikan-kebaikan juga akan diberikan kepada kita. Manu, ya. Nah, sehingga yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tuah bagus ngapik niata si kedua ino, perhatian tujuan dengan nuntut ilmu ino agar menghilangkan kejahilan. Ya. Anten hilang blokte sesuatu yang kita tidak ketahui agar berubah menjadi tahu. Nah, lamun ngene tujuan niat nuntut ilmu hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka dek terani tinduk gurun ten jelasang melayang ita, gurun ten jelasang bebuka telingan te, gurun ten jelasang aten te otak te bebuka, kumbena karena melen te tahu. Ya. Nah, kemungkinan bertahun-tahun tenuntut ilmu ampun dek ini tahu. Jangan-jangan ya tujuan tenuntut ilmu ini ndak neman sempurna selepukna. Ya. Kadang-kadang ada dengan niat dengan yang penting na gugur kewajibanku. Kewah ke tahu kan aku tahu urusan 100 merongkat gurungku. Nah, itu niat yang pertama. Tapi ada niat yang berikutnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Seperti itu ya. Jadi ndak tetokol seolah mendengarkan ya muana aja letono tak muana lagu atena be juga andangna ya atena sange tipak Mekah jagana ne pengombe ongkon kuine wah sekian puluh tahun ku nganti dik ku ini berangkat malak nekan ne nara haji berangkat ini tono anang atena Mekah ya awakna dua ngaji lagu atena lalu midang misalkan seperti itu ya awakan dua ngaji logo otaknya mikirang otang, misalkan seperti itu. Akhirnya apa? Apa sih sampeangnya si gurun tino ya belalo-belalo doang. Kenapa? Karena ya matante, penentang te, pendengaran te, aten te, otak te dekna milu hadir di tempat itu. Hanya sekedar jasad kita saja yang hadir. Nah, ini yang bisa kita lakukan hadratan muhtaramin rahimakumullah agar apa? Adek temau penau, adek temau jawaban lekan ketidaktahuan kita terhadap sesuatu.
Ya. Nah, lalu yang ketiga hadratal muhtaramin rahimakumullah, tepandai-pandai meta guru. Ini ya, ini mungkin pernah tiang sampaikan, ya. Jarina guru ino punya kriteria. Guru ino berdua kriteria, minimal 5. Ya. Minimal 5. Si mudah-mudahan na arak ciri-cirina le guru entah. Si tahu ta nuntut, si tahu ta belajar. Ya. Kalau terdapat yang 5 ini alhamdulillah. Lamun na arak sebagian juga alhamdulillah. Logo lamun salah sopo dena arak, wah berguru. Ya. Mbe si 5 ini pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, peta guru si bau merubah ita minasyakki ilal yaqin. Si bau jauh ita lekan keragu-raguan tipa yakin. Maksudnya apa? Misalkan selama ini kita banyak bingung, banyak ragu dengan ibadah yang kita lakukan. Tentu ndek pegawaianku ini sesuai ndek kenca agama syariat pegawaianku ini. Puasaku ini kena ke yang ku puasa. Selama ini salat ini benar tidak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, carilah guru yang bisa meyakinkan, memantapkan hati kita di dalam menjalankan syariat kita. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini yang pertama, cari guru. Nah, lamun ara guru yang justru semakin membuat kita bingung, hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini. Mara sopok cerita, arak sopok dengan datang, wah jaga lihat yang berceritanya. Arak dengan berdua, mohon maaf, beberes anjing, ya, berdua anjing. Nah, dengan si berdua anjing ini ya mati anjingnya. Datang tipa sopok dengan ya ustadz lah kita katakan, ya. Nah, dia mengatakan bertanya kepada ustadz tersebut, Ustadz, umbe hukumna salat jenazah anjing sayang mati ini katanya. Kan ya sayang lalu oleh anjing mahal sih beli dengan ini, ya. Bau ke salat jenazah anjing teh ini. Tegas dia menjawab saat ini. Nekanggo ke si salat jenazah ino adalah manusia saja, binatang dan nekanggo. Dia bilang, angka lagu ini pelai wah tiang berjanji benazar. Sai nyolatang anjing tiang niki, ya, gen tiang sade ye separuh lekan hartan tiang. Oh, nama juga, ya. Ternyata setelah saya terawang, ya, anjing sida ini salah satu di antara anjing keturunan Ashabul Kahfi katanya. Ya, jadi buta salatang ini, ya, anjing genta surga ini buta salatang. Nah, ini arana dengan jari guru simina itu bingung, ya. Jadi dendek peta guru sing ngono kuna baru jadi anak kanggo, nak selun-selun kanggo jarina, ya. Jadi peta si pasti simna itu yakin di dalam beramal itu. Ini gara-gara arak wasiat pokoknya nazarna sisi nyolatang anjing namu ya harta separuh lekan harta langsung berubah fatwanya di sana, ya. Nah, agar jangan seperti itu maksud tiang, ya. Nah, ini guru yang pertama kita cari hadratal muhtaramin rahimakumullah. Guru si bau mantepang keyakinan telekan keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua, carilah guru yang apa? Yang bisa merubah kita minar riya ilal ikhlas. Ya. Si bau rubah kepribadian telekan pribadi si girang ria, pamer, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, menuju pribadi yang ikhlas. PT ini guru sing ini ongkuna, ya. Dan bertahap tentunya, ya, pelan-pelan, ya. Karena sekarang kita belajar ikhlas itu kan sekat, ya, merosopok dengan si girang taik di masjid, sholatnya di belakang imam saja langsung persis di saf pertama.
Ketika disanjung, Masya Allah, pelungguh ini ciri-ciri penghuni syurga. Yuh, kadang-kadang kada bau iya doang palang pertama dan datang. Wah anu lek mudin imam doang tada berjamaah jab sap pertama. Ai ciri-ciri wahina jenana mantap. Akhirnya pada esok harinya jerak ya ketampuan lek mudin imam lek sap pertama. Embe tauna sap palang mudi kebangkis lek bucu malak tauna. Ketemu sama orang yang nyanjung dia itu lagi. Yuh, karena kejele mudi tau dah. Mumbe nong ku ini selun-selun udah berubah. Ai, saya takut riak katanya, ya. Saya takut riak, enggak enak saya dipuji-puji, nanti gugur pahala ibadah saya. Padahal, ya, dua-dua yang dilakukan itu adalah riak. Kadang-kadang karena bau pertama, ya, pertama dia di sana itu, ya, karena dipuji. Ketika dia mendapatkan pujian, dia di belakang. Di belakangnya itu tujuannya apa? Ya, agar dianggap sebagai orang yang tawadhu. Ingin dianggap sebagai orang yang tawadhu itu pun juga riya. Ya. Maka bagaimana? Sudah serahkan semua kepada Allah. Ya. Mau dipuji tidak masalah. Mau dicaci tidak masalah. Sebagaimana yang kita semua telah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang dulu. Jadi tidak ada perbedaan antara sanjungan yang diberikan oleh manusia dengan hinaan yang dilontarkan kepada kita. Ini dia. Maka orang seperti itu dikatakan orang yang apa dulu? Zuhud. Orang yang sudah betul-betul di sana itu, ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa kita mencari guru yang bisa mengarahkan kita, merubah kepribadian kita menjadi orang yang ikhlas? Karena perintah Allah dalam setiap beribadah ini harus didasari dengan hati yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang bisa merubah kita minar rughbah ila zuhdi, ya, yang bisa merubah kita dari manusia yang cinta, yang gila dunia menuju manusia yang zuhud, ya. Dari manusia yang gila dunia, yang cinta dunia, mengharap sepenuh kehidupannya itu difasilitasi oleh dunia, ya, menuju manusia yang zuhud. Zuhud sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Zuhud bukan berarti kita harus miskin, tidak, tetapi zuhud bagaimana kita menjadikan semua nikmat Allah mampu menjadikan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, carilah ini, ya. Carilah guru yang bisa mengarahkan kita ke sana. Kenapa? Karena ketahuilah, dua cinta yang tidak akan bisa berjumpa. Mana dua cinta itu yang tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu itu? Orang yang cinta kepada Allah dan orang yang cinta kepada dunia. Dengan siwah jogang si dunia, ya, dia akan lalai mengingat Allah. Dan orang yang sudah dimabuk dengan cinta Allah, dia akan malas untuk mencintai dunia. Yang ulangi, orang yang sudah cinta gila dengan dunia, ya, dia akan malas mengingat Allah. Dan orang yang sudah cinta kepada Allah, ya, terbuai dengan cinta Allah, maka dia tidak akan mau cinta kepada dunia. Dan dua kepribadian ini tidak akan bisa berjumpa, ya, tidak akan bisa berjumpa. Maka carilah guru yang bisa mengarahkan kita dari gila dunia menuju gila kepada cintanya Allah, ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang keempat, carilah guru yang bisa mengarahkan kita lekan kepribadian sombong, tipe kepribadian si tawadhu. Karena sungguh Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin.
Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Maka carilah guru yang bisa menjadikan kita lebih merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi lamun ara guru si ngajum-ngajum dirina, ya. Lamun dek melek tene belajar, dek megan dait di tempat si lain. Ciri-ciri wah ini. Ya. Lek tene doang tak nak arak sing ini. Ya. Luar biasa pengajian lek tene. Lamun mete tempat tene dengan mau. Ya. Dia nagan arak, tene doang tak nak arak. Nah, ini sudah ini mengajarkan kita bibit-bibit kecongkakan lek tono. Maka jangan hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Dan yang terakhir, hadratal muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang menjadikan kita berubah minal adawah ilan nasihah, ya, dari kepribadian keras, girang besual, girang melakukan yang buruk-buruk menuju kepribadian yang lemah lembut, yang gemar saling mengingatkan. Ini dia kita cari hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka lamun arak guru nejak kita besual, ngajarak kita kedak lek sopok dengan gara-gara berbeda pikiran, berbeda tujuan, berbeda pilihan. Lamun arak guru sing ini kuna hati-hati, ya, hati-hati. Ini diantara ciri-ciri guru yang harus dihindari yang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan Muslim yang sejati itu diantara ciri-cirinya apa? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sila kita azan dulu ya. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Itulah beberapa, ya, di antara sedikitnya 5, ya, di antara ciri-ciri guru yang harus kita cari kepribadiannya agar dia bisa mengarahkan kita dari perkara yang 5 menuju kebaikan yang 5, ya. Sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah, insyaallah dengan kita memiliki guru yang seperti itu, termasuklah kita di antara para penuntut ilmu yang dengan hasil didikannya akan mampu menjadikan kita manusia yang termuliakan di kehidupan dunia dan termuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kembali kepada awal, ya, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, ilmu syar'i yang wajib kita pelajari, yang terkumpul di dalamnya dari apa tadi yang ciri-ciri yang telah kita sampaikan itu, setidaknya 3 ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari, untuk tertuntut. Si pertama ini adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis, ya, yang dikumpulkan dalam bait syair, wa ta'allaman ilman yusahhi ta'atan, belajarlah ilmu yang bisa menjadikan amal ibadah kita itu menjadi sahih, menjadi benar. Ini yang pertama, artinya suruhnya kita belajar ilmu yang berkaitan dengan fikih. Antek salat tena kena, puasan tena kena, angkun te berzakat kena, angkun te ngorban kena, ya. Ini dia yang pertama. Yang kedua apa? Wa aqidatan. Kita cari tuntut ilmu yang bisa menjadikan akidah kita itu, keyakinan kita itu benar, agar kita tahu siapa Allah yang kita sembah, apa namanya sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah, apa sifat yang wajib dan mustahil bagi Rasul, dan seterusnya. Ini dia, ya, yang berkaitan dengan akidah, tauhid, keyakinan. Dan yang ketiga, carilah ilmu atau tuntutlah ilmu yang bisa wa muzakkil qalbas pula, yang bisa membersihkan hati kita. Nah, 3 ini yang paling penting hadratul muhtaramin rahimakumullah untuk kita tuntut atau untuk kita pelajari. Pertama, ilmu yang menjamin kebaikan, untuk jaminan kebaikan atau jaminan keabsahan daripada amal ibadah kita.
Yang kedua, ilmu yang bisa menjadikan bagusnya keyakinan kita. Yang ketiga, ilmu yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang bersih. Sampun niki penyampaian teng hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena ada hajat dari jamaah kita yang kita juga harus tunaikan, maka cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.